Assalamualaikum, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Everywhere. Udah lama ya nggak nongol film yang menceritakan kisah Dracula. Saking lamanya nggak lihat perdrakulaan ini, jadinya menarik aja pas gitu tahu ada film baru horor Dracula yang nongol. Soalnya experience sebuah horor klasik dengan sosok menyeramkan yang juga klasik seperti Dracula ini mungkin cocok-cocokan buat tipe penonton zaman sekarang yang super duper selektif. Kehadiran film The Last Voyage of Demeter jadi pengobat rindu penikmat horor Dracula. Tapi perlu diingat kawan-kawan, apapun filmnya jangan kemakan ekspektasi dulu. Bisa jadi yang di bayangan kalian tidak sesuai alias zonk. From Demeter to Gemeter. Ya beberapa jumpscare sih efektif. Kalau bisa loncat dari kursi sih loncat. Cuma momen ini nggak bertahan selama filmnya berlangsung. Ya tipikal horor barat pada umumnya lah. Sedikit modifikasi dari formula film-film teranyar, jadilah film tersebut. Film The Last Voyage of Demeter berkisah tentang sebuah kapal bernama Demeter. Transit di pelabuhan Rumania mengangkut kargo tambahan untuk ikut dibawa berlayar. Ya, tumpukan kotak tadi tidak terlihat mencurigakan. Namun tidak berapa lama, hal-hal ganjil mulai terlihat. Dari stok makanan yang berkurang, hewan ternak yang mereka bawa mati bak digigit hewan buas, ditambah lagi, satu persatu awak kapal menghilang secara misterius. Dan kejanggalan tersebut akhirnya terungkap sejak para kru awak kapal yang masih bertahan bertemu dengan sosok mengerikan ini. Oke, sebelum semakin jauh, ada beberapa alasan kalian wajib nonton film ini. Pertama, karena suka dan udah lama banget gak nonton film-film bertemakan Dracula atau vampire. Kedua, kalian tipikal penikmat film dengan nuansa horor klasik. Ketiga, karena kalian suka dengan adegan berdarah. Dan keempat, karena emang suka sama film-film seperti Trollhunter, Autopsy of Jane Doe, dan Scary Stories to Tell in the Dark. Karena kebetulan sutradaranya sama. Kalau kalian tipe penonton dari 4 alasan yang sudah kusebutkan tadi, ya nonton The Last Voyage of Demeter hukumnya wajib. Kenapa? Adapun kekurangan film ini mungkin lebih gampang termaafkan buat kalian. Tapi kalau kawan-kawan bukan penonton seperti 4 alasan yang tadi sudah kusebutkan, beberapa hal ini yang perlu diingat sebelum kita beralih ke hal-hal yang bagus dari filmnya. Ya, film The Last Voyage of Demeter mungkin sedikit menjenuhkan di paruh awal. Sekitar 20-30 menit pertama pacingnya terasa lambat. Kemudian babak akhir yang mulai kendor. Biasa emang penyakitnya film horor barat kan begini. Indonesia juga sama sih. Kemudian visual scoring yang tidak terlalu spesial. Bahkan terbesit di kepala, ini produksi filmnya seperti film yang dibuat 1 atau 2 dekade ke belakang. Kualitas film yang terbilang masih bisa ditonton, meski ya rada kurang nyaman kalau dibandingkan kualitas film-film era modern saat ini. Atau mungkin kalian ngerasa CGI-nya agak jelek, ya entahkah itu sosok Dracula, vampire, atau alien apapun sebutannya itu, atau adegan-adegan yang seharusnya kelihatan lebih brutal, tapi eksekusinya kurang gahar. Harusnya momen-momen krusial tadi bisa dimaksimalin, dengan scoring yang lebih menggelegar, camera panning yang tepat, visual effect yang lebih meyakinkan. May God have mercy on us all. Kemudian greget yang menyebalkan yang membuat The Last Voyage of Demeter terasa sekali horor generik dengan eksekusi yang kurang sempurna. Ya sangat kusarankan tonton aja deh, jangan telan mentah-mentah pendapatku soal poin-poin kurang filmnya. Karena tiap orang kan punya cara dan moodnya masing-masing pas menikmati sebuah film. Tentunya experience akhirnya bakal beda juga tiap orang. Itu dia hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan kalau kalian menonton film ini. Karena itu jadi catatan besar untuk sebuah film horor yang pakai nama besar sutradara film besar seperti Trollhunter, Autopsy of Jane Doe, dan Scary Stories to Tell in the Dark. Yang ketiga film tersebut, setidaknya 70 dari 100 orang yang sudah nonton sepakat menilai ketiga film tadi adalah film-film terbaik yang pernah digarap Andre Overdell. Ya toh? Beralih ke hal-hal yang bagus dari film The Last Voyage of Demeter. Teror yang cuma sekitar kapal tentunya para awak kapal yang jadi korbannya. Unggul soal nge-build cerita yang sebenarnya nggak perlu dikemana-manain. Bisa sebenarnya dieksplor lebih jauh, tapi itu nggak dilakukan. Karena fokusnya cuma di satu tempat yang terbilang sempit untuk film berdurasi 2 jaman ini. Membangun plot cerita dari awal sampai klimaks nggak perlu improvisasi yang gimana-gimana. Tanpa perlu pusing memikirkan itulah, filmnya sudah cukup intens ngebangun atmosfer mencekam. Sesuatu yang sudah seharusnya jadi hal yang paling penting untuk film bergenre horor kan?
Dengan begitu, interaksi antar pemain yang diisi para kru kapal pun jadi makin berasa solid. PR-nya emang, kalau ada aja tokoh karakter yang kelihatan lemah, itu bisa terlihat jelas dengan ruang lingkup cerita dan latar yang sempit ini. Ya syukurnya performa mereka sama baik. Mimik ketakutan akan teror sang vampir alias Dracula alias alien ini bisa terlihat jelas. Kemudian soal momentum horor yang dramatis dengan visual yang kalau untuk aku pribadi masih bisa terbilang oke. Terlepas banyak yang menganggap produksinya terlihat tidak seperti film masa kini, tapi menurutku ini sesuatu yang justru membuat filmnya semakin terasa horornya. Adegan gore yang lagi-lagi sesuatu yang paling dicari peminatnya. Untungnya film ini dapat rating restricted yang sangat disarankan untuk penonton 17 tahun ke atas. Karena rating ini juga, kekerasan dan adegan berdarah yang eksplisit bisa ditayangkan tanpa perlu sensor yang berlebih. So kebijakan buat ente pade yang demen bawa bocah ke bioskop, nonton film yang gak sesuai klasifikasi usia mereka, cuma pengen bilang ke kalian semua, kalian tuh BODAT. Oh ya, boleh koreksi aja kalau aku mungkin salah soal ini. Terlepas film The Last Voyage of Demeter adalah adaptasi dari sebuah novel, ada beberapa kemiripan yang bisa aku temui. Yang paling jelas bagaimana filmnya mengingatkan aku sama film horor klasik yang kebetulan sama-sama mengangkat kisah Dracula di sebuah kapal. Kayak film horor Jerman judulnya Nosferatu A Symphony of Horror itu dirilis tahun 1922, karya F.W. Murnau, dan miniseries Salem's Lot yang dirilis tahun 1979. Coba kalian rewatch kembali dua judul yang tadi sudah aku sebutkan, ada nggak kemiripan dengan film The Last Voyage of Demeter ini? The Last Voyage of Demeter sangat kusarankan tonton sesegera mungkin sebelum akhirnya hilang dari peredaran. Bentar lagi ada beberapa film bagus yang perlu diantisipasi, kayak film horornya A24 Talk to Me, film balap-balapan Gran Turismo, ada film Korea Concrete Utopia, yang kebetulan ketiganya sama-sama dirilis tanggal 23 Agustus nanti. Kecil lah kesempatan film The Last Voyage of Demeter ini bisa bertahan lama di bioskop. Atau kalau gak keburu ya sulah, tonton aja nanti pas rilis digital streamingnya. Terakhir kali yang bisa aku sampaikan, film The Last Voyage of Demeter adalah film yang layak ditonton. Meski adanya kekurangan seperti yang kusampaikan di ulasan ini, ingat, jangan telan mentah-mentah. Film akan bagus kalau ditonton penonton yang tepat. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.